World Economic Forum tahun 2017 menyebutkan 620.000 ton sampah plastik mencemari perairan Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sampah kurang tepat. Data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak mempunyai pilihan selain membuang sampah dengan cara yang membahayakan lingkungan. Bahkan, 78% sampah plastik rumahan dibakar dekat dari rumah, 12% dibuang ke aliran air, dan 10% dibuang di tanah ataupun dikubur, yang akhirnya sampai ke laut. Kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tapi karena kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Airlangga sebagai salah satu finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Energy Innovation of Energy and Technology Competition yang diselenggarakan oleh Hima Kelistrikan Kapal PPNS 2021 dengan bangga mempersembahkan mobilisasi aksi global sebagai upaya reduksi sampah melalui inovasi gebetan gerakan bersama anti pencemaran dengan optimalisasi kolaboratif governance demi mendorong target SDGs 2030. Sebelumnya perkenalkan anggota tim kami yang diketuai oleh saya, Gita Ratnasari, dan rekan saya Dia Ayu Wiranti. Adapun latar belakang kami mengangkat inovasi ini dikutip dari Our World in Data yang terdapat pada internationalkompas.com 2018 menunjukkan bahwa terjadi eskalasi jumlah sampah global dari tahun 1950 hingga tahun 2015. Latar belakang kami selanjutnya yaitu pencapaian target SDGs 2030 yang mana di dalamnya muat 17 target pembangunan, salah satunya yaitu untuk mengatasi permasalahan sampah. Dan latar belakang selanjutnya berupa sebesar 60% hingga 80% pencemaran laut di Indonesia menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut. Latar belakang kami selanjutnya yaitu rendahnya kesadaran dalam mengelola sampah pribadi, dan latar belakang kami selanjutnya untuk mengoptimalkan peran serta dari seluruh stakeholder di masyarakat, yaitu dengan prinsip kolaboratif governance. Adapun rumusan masalah kami yang pertama berupa bagaimana inovasi gebetan mereduksi sampah dengan mobilisasi aksi global. Rumusan masalah yang kedua berupa bagaimana strategi implementasi gebetan agar masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan mengenai keadaan sampah bagi lingkungan. Dan tujuan kami yaitu mengetahui bagaimana inovasi gebetan mereduksi sampah dengan memobilisasi aksi global. Tujuan yang kedua berupa mengetahui strategi implementasi gebetan agar masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan mengenai keadaan sampah bagi lingkungan. Adapun metodologi yang kami gunakan yaitu 1. Berupa identifikasi masalah berupa berita-berita dari sumber terpercaya. Metodologi yang kedua berupa studi literatur analisis konten dari buku, jurnal terakreditasi, dan sumber berita yang kredibel lainnya. Metodologi yang ketiga berupa pengembangan sistem, yaitu merancang fitur-fitur gebetan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan metodologi yang selanjutnya yaitu berupa penyusunan laporan. Fitur yang pertama yaitu literasi sampah. Fitur ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai jenis sampah, pengolahan sampah, pengembangan budaya bersih, perbaikan kualitas lingkungan, informasi seputar keadaan sampah global dan Indonesia. Fitur selanjutnya yaitu game sampah. Fitur ini memberikan sensasi bermain yang seru sekaligus berfungsi untuk mengajak anak-anak agar membudayakan budaya bersih, peduli lingkungan, dan pencegahan pada kerusakan lingkungan. Fitur game ini merupakan wujud tujuan aplikasi gebetan bahwa edukasi lingkungan sejak dini merupakan salah satu prioritas untuk terciptanya pro-environmental behaviors, yang artinya menjaga lingkungan bukan hanya satu-satunya kewajiban, namun memberikan edukasi sejak dini merupakan hal yang fundamental yang adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Fitur selanjutnya yaitu relawan sampah. Fitur ini mengajak masyarakat untuk menjadi relawan dengan sukarela mengumpulkan sampah di sekitar lingkungan untuk nantinya disetorkan pada bank sampah terdekat. Aplikasi gebetan akan memberikan apresiasi berupa poin untuk setiap kali penyetoran sampah yang dilakukan oleh pengguna. Poin ini dapat ditukarkan dengan rupiah dan bernilai lebih tinggi daripada harga sampah pada umumnya. Dengan adanya fitur ini, gebetan berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk turut serta membantu mengatasi masalah sampah.
Membiasakan masyarakat untuk menjadi relawan sampah merupakan salah satu wujud mendorong pro-environmental behaviors yang memiliki dampak langsung pada lingkungan, yaitu berkurangnya tumpukan sampah. Selanjutnya yaitu info event. Info event adalah fitur yang akan memuat informasi terkait pelaksanaan event lingkungan baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Event-event yang diadakan merupakan kolaborasi antara pemerintah melalui aplikasi Gebetan dengan berbagai pihak swasta. Dengan adanya fitur ini, Gebetan turut serta mendorong optimalisasi kolaboratif governance di Indonesia dengan kolaborasi berbagai stakeholder demi meningkatkan kesejahteraan bersama terutama dalam isu lingkungan. Selanjutnya yaitu fitur kreasi sampah yang berisi mengenai pengelolaan limbah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Nantinya konten yang terdapat dalam fitur berupa tutorial daur ulang sampah, teknik dan tips pemasaran produk, dan saluran distribusi produk. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat mendorong kreativitas pengguna, sehingga diharapkan lapangan kerja akan tercipta dan mendorong keberadaan ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu strategi implementasi. Strategi implementasi yang pertama berupa pengumpulan data terkait masalah sampah global dan Indonesia serta beberapa permasalahan yang terjadi akibat manajemen sampah yang salah. Beberapa data yang telah penulis temukan seperti volume sampah global dari tahun 1950 hingga tahun 2015 mengalami eskalasi yang cukup tinggi serta target pencapaian SDGs 2030 yang salah satu fokusnya yaitu berupa penanggulangan sampah. Di strategi yang kedua berupa perencanaan, perumusan, dan pendesainan inovasi. Penulis merumuskan poin masalah tersebut dan mencoba menjawabnya dengan merealisasikannya ke dalam bentuk desain fitur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan strategi yang ketiga yaitu sosialisasi. Diupayakan agar masyarakat mampu mengoperasikan inovasi ini secara bertahap sehingga menghindari terjadinya culture shock. Melalui sosialisasi pula masyarakat bisa menyampaikan terkait masalah yang belum dipahami. Dan strategi yang keempat berupa edukasi. Selanjutnya diadakan pendampingan mengenai cara kerja inovasi. Cara kerja yang diberikan berupa bimbingan lebih mendalam sebab dari masyarakat menerima inovasi ini dalam memahami permasalahan yang terjadi. Dan strategi yang kelima yaitu simulasi. Inovasi ini siap digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan fitur yang dapat di-download oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan strategi yang keenam yaitu evaluasi, dilaksanakan secara berkala guna mengidentifikasi keberhasilan, masalah, dan terus berusaha untuk memperbaikinya. Dan strategi yang ketujuh yaitu kontrol dari lembaga terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sini penulis sengaja melibatkan lembaga berbadan hukum untuk mendapatkan pertanggungjawaban yang jelas sehingga nantinya kepercayaan pengguna terhadap inovasi ini akan lebih baik. Dan strategi terakhir yaitu berupa monitoring. Dalam tahap ini pengguna diupayakan untuk bisa mengendalikan serta mengimplementasikan inovasi ini secara bertahap dan berkala sehingga nantinya bentuk empiris dari Gebetan akan tercipta secara alami karena adanya kebiasaan yang tercermin dari fitur inovasi. Kesimpulannya, inovasi Gebetan, gerakan bersama anti pencemaran yaitu platform edukasi sampah sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang masalah sampah. Inovasi ini menyediakan berbagai fitur seperti literasi sampah yang berisi sumber pengetahuan dan referensi bagi masyarakat untuk memahami sampah secara lebih mendalam. Selanjutnya yaitu fitur relawan sampah yang berupaya untuk mendorong warga untuk secara sukarela menyetorkan sampahnya ke bank sampah terdekat. Fitur selanjutnya yaitu game sampah, kreasi sampah, serta info event. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi serta alternatif dalam menanggapi masalah global akibat sampah, terutama menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai sampah. Inovasi ini nanti akan mendorong masyarakat untuk mengenal dan memahami permasalahan sampah secara personal, dan apabila masyarakat mengimplementasikan secara bertahap, maka bisa dipastikan implementasi inovasi ini akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara massal. Implementasi ini juga akan berkontribusi dalam menyukseskan target SDGs 2030 dan mendorong Indonesia yang berwawasan lingkungan dengan mewujudkan pro-environmental behaviors dengan upaya mobilisasi aksi global. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.